Hai, apa kabar? Aku harap kalian baik dan sehat selalu. Mungkin suaraku terdengar asing di telinga kalian. Ya memang sih, karena aku pendatang baru di dunia podcast. Sebelumnya, perkenalkan aku Arista. Kata orang sih namaku kepanjangan. Dan aku ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan podcast Lintas Suara. Ya, Lintas Suara, nama podcastku. Aku memberikannya nama Lintas Suara karena aku yakin podcast ini bisa menjadi jalanku untuk bebas bercerita, bebas bersuara kepada kalian semua. Atau mungkin kalian bisa sharing-sharing pengalaman dan kisah kehidupan di podcastku ini. Jadi ada sedikit cerita. Dari dulu aku pengen banget punya sesuatu yang dimana bisa bebas ngobrol, bebas bicara, dan bebas bercerita tentang apa yang aku rasakan saat ini. Dan akhirnya aku buatlah podcast ini. Aku gak ingin berharap lebih sih dan berekspektasi tinggi untuk kalian bisa mengerti apa yang aku sampaikan dan untuk ngikutin apa yang aku omongin. Tapi aku berharap apa yang aku sampaikan bisa membantu kalian semua yang punya masalah atau lagi merasakan hal yang sama seperti aku. Di episode pertama podcast Lintas Suara ini, aku akan bercerita tentang permasalahan yang dialami oleh anak sulung. Yang kebetulan, kisah ini sangat relate banget sama kehidupanku. Tanpa menunggu lama, selamat mendengarkan. Hai anak sulung, aku yakin dan sangat-sangat yakin kalian pasti sering mendengarkan kata-kata ini. Anak sulung gak boleh lemah, harus kuat dan terlihat baik-baik saja di depan semua orang, terutama keluarganya. Padahal mereka gak tahu pundaknya sulung itu dipenuhi dengan harapan dan tanggung jawab yang besar, membantu adik-adiknya dan membahagiakan kedua orang tuanya. Hingga tak jarang, si sulung lupa akan kebahagiaan dirinya sendiri. Sebagai anak sulung, aku merasa kata-kata tersebut sangat relate banget sama kehidupanku. Sebagai seorang anak tertua, anak sulunglah yang paling paham bagaimana jatuh, bangun orang tua. Dan aku juga sering kali merasa gagal, menyalahkan diri sendiri. Karena tidak bisa memenuhi tuntutan dari semua tanggung jawab yang ada di pundakku. Itu kenapa aku sering banget berdoa agar hatiku dikuatkan dan jalannya dimudahkan. Dan tak jarang juga aku berdoa agar jodohku nanti adalah seseorang yang mampu memberi sandaran. Tak jarang juga aku pura-pura kuat di hadapan orang tua, keluarga, dan adik-adikku.
sedih, susah, pahit semuanya. Ya, aku gak mau orang lain tahu dan memilih untuk memendam semuanya sendiri. Dan aku kadang-kadang menguatkan hati agar terlihat baik-baik aja. Teruntuk sesama anak sulung yang sedang mendengarkan podcastku ini, yang mungkin tadinya mencari lagu sedih, atau mungkin sedang mencari kata-kata motivasi untuk menguatkan hati. Aku gak tahu masalah apa yang sedang mendatangimu atau yang sedang terjadi di hidupmu. Tapi tujuanku membuat podcast ini hanya untuk menghiburmu. Tidak hanya mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik aja, tapi mari kita semangat dan mengatasinya bersama-sama. Karena di mana ada masalah, pasti di situ ada solusinya. Aku tahu ini gak mudah. Menyandang gelar sebagai anak pertama di dalam keluarga. Kita dituntut untuk menjadi pribadi yang kuat dan mandiri. Teruntuk kalian anak sulung, kalian pasti merasakan apa yang aku rasakan. Pundak dan kepala tuh rasanya berat banget. Tapi gak ada wadah untuk menuangkan semua itu. Ketika dirasa, kok aku gak berhak untuk sedih ya? Kok aku harus nopang semua beban yang ada di rumah ini ya? Itu sih relate banget. Jadi oke, mungkin aku ditakdirkan jadi anak paling tua because I can handle this. Karena menurut aku Tuhan nempatin kita di posisi ini, entah menjadi anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak tunggal, anak bungsu. Karena ya itu kita, tempat yang cocok buat kamu. Tuhan gak mungkin salah ngasih kita tempat. Jadi apapun yang terjadi, aku harus bisa melewati itu. Mau resiko, konsekuensi, tanggung jawabnya, bebannya, dan semuanya. Ya, walaupun aku yakin terkadang itu sulit. Tapi aku juga yakin Tuhan menjadikan kita anak sulung karena Dia tahu bahwa kita mampu dan kita kuat. Jadi jangan terlalu khawatir akan banyak hal di luar kendali kamu nantinya. Karena kamu dan aku
sudah bekerja sangat keras selama ini. So please appreciate yourself. Karena kamu sudah berusaha. Jadi, tetap semangat ya. Tetap tersenyum. Dan tetap melakukan apapun yang kamu inginkan. Dan jangan lupa tetap berdoa agar hatimu dikuatkan dan jalanmu dimudahkan. Sekali lagi, semangat ya. Kamu adalah jawaban atas semua doa-doa keluargamu. Dan terakhir, teruntuk kalian, anak sulung, aku tunggu kamu tersenyum tanpa harus berpura-pura. Hai, sekian dulu dari episode pertama ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Have a nice day.